Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya jawab dulu pertanyaan Pak MC tadi. Jawabannya adalah izhar safawi itu adalah ketika mim mati ketemu selain mim dan ba. Kalau ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Ketemu dengan mim, idgham mimi. Itu hukum mim, ya. Kalau hukum nun ada berapa? Ya, hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Makanya perlu ngaji, Pak. Ya, Anda boleh tebak-tebak. Ada kalau ada 5 ada 6, kalau ada 6 ada 7, gitu kan. Kalau ada 4 itu tebak-tebakan namanya. Dan ilmu itu tidak perlu tebak-tebakan, pasti, ya. Jadi kajian kita lanjutkan tentang surat Az-Zariyat. Awal kajian kita ini adalah innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di surga dan dekat dengan mata air. Akhizina, mereka akan mengambil ma'atahum rabbuhum, apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Artinya ketika di surga dinikmati semuanya, tidak ada lagi larangan. Jadi surga yang dijanjikan Allah dengan surga yang pernah ditempati Nabi Adam beda. Kalau surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, tak ada larangan di dalamnya. Tapi ketika surga yang ditempati oleh Nabi Adam, masih ada larangan. Larangannya, la taqraba hazihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini. Itu larangannya. Surga yang ditempati nanti tidak ada larangan. Tapi yang akan menempati surga itu siapa? Yaitu orang-orang ketika mereka hidup di dunia, innahum kanu qabla zalika muhsinin, orang-orang yang baik. Muhsin itu adalah orang-orang yang ketika kita diejek dibalas dengan senyum, ya. Ketika dihina dibalas dengan kata-kata yang bagus. Ketika dia melempar kita dengan batu, dibalas lemparan dengan bunga, mungkin begitu. Ya. Dilempar dengan batu lagi, Ustaz, dilempar lagi dengan bunga. Sampai 3 kali, Ustaz, dilempar dengan bunga, tapi pastikan potnya lewat sekalian. Gitulah. Itu namanya ihsan. Cirinya ini adalah akhlak. Jangan orang berceramah, orang mengasih info, awak mencibir. Itu enggak ihsan namanya tuh. Kan mencibirnya kan, mencibirnya. Orang memberikan pengetahuan, orang memberikan penjelasan, awak mencibir. Itu monyet itu yang gitu tuh. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau monyet itu dia kacang, ancibir aja nyo. Dia roti mencibir aja nyo. Anda obe apa dan dia pokoknya ciri monyet itu mencibir. Nah, orang ihsan itu adalah dia senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang bodoh mengejek mereka, maka mereka mengatakan keselamatan untuk kalian. Tidak dibalas Pak dengan ejekan. Itulah ihsan. Yang kedua, cirinya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, malam hari mereka tahajud. Ya, itu ciri, Pak. Ketika di dunia mereka bertahajud malam, sebab di akhirat tidak ada lagi namanya tahajud itu. Tidak ada lagi namanya sholat, tidak ada lagi namanya zakat. Kenapa? Ad-dunya medanul amal. Dunia adalah darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempatnya beramal dan akhirat adalah tempatnya balasan. Jangan dibalik.
malih di dunia kok, nanti di akhirat lah, sampai ke akhirat lah, sampai dalam kubur mengecek balik. Apa keceknya? Walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Ketika engkau lihat orang-orang yang banyak dosa itu, tertunduk wajah mereka, ya, kemudian mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami sudah menengok apa yang kau janjikan dulu ketika kami di dunia. Lah tengok, lah nampak di hadapan kita. Sami'na, kamu sudah dengar. Farji'na na'mal salihah, baliklah kami ke dunia balik. Nggak bisa, Pak. Nah, ada bayi masuk ke dalam kandungan lain sama dengan itu, ya. Kenapa? Karena dia akan terus berjalan, kita terus berjalan. Dunia adalah tempat beramal, akhirat adalah tempat menerima balasan. Itu hanya omongan-omongan orang-orang yang tak mengerti aja. Nah, tahajud malam yang berikutnya itu udah panjang lebar saya jelaskan di sini, Pak. Maka saya singkat-singkat aja lagi. Tahajud malam itu, Pak. Karena tahajud malam itu apa? Orang yang tahajud malam itu orang kuat, bukan orang lemah, Pak. Orang yang bertahajud malam itu adalah orang yang kuat. Kenapa dikatakan kuat? Ditolong oleh Allah. Rabbana qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kata Allah dalam Al-Quran, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang benar, keluarkan pula kami ke dalam golongan orang yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan, ya Allah, jadikan untukku penolong. Dari siapa? Tuhan yang memberi. Waj'alni min ladunka, ya Allah, jadikan untukku dari sisimu sultanan nasira, penolong. Sultan penguasa. Sultan itu artinya orang yang berkuasa. Nasira yang memberi bantuan. Siapa yang paling berkuasa? Ketika Allah sudah memberi bantuan, Pak, siapa yang bisa melemahkan? Nggak ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berapa kuatnya Fir'aun, Pak? Tahu Bapak kuatnya Fir'aun itu? Ya? Kuatnya Fir'aun, luar biasa kekuatannya, Pak. Ketika dia berkata, An-Nil tajri tahta qadamaya, Nil ini, sungai Nil ini mengalir di bawah telapak kakiku. Ketika saya ingin menghidupkan orang, saya akan hidupkan. Ketika saya matikan, dia akan mati. Begitu kata Fir'aun itu, hebatnya Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang melawan dia? Orang berkuasa kah? Tidak. Orang yang punya power kah? Tidak. Yang melawan dia siapa? Orang pengembala kambing. Ya. Ya Musa, hai Musa, ma biyamini, apa yang ada di tanganmu hai Musa? Iya asaya atau kau alaiha, dia adalah tongkat yang dengan tongkat ini aku mengembalakan kambingku. Pengembala kambing, Pak, tapi bisa melawan Fir'aun. Ada nggak yang lebih kuasa dari Fir'aun sekarang, Pak? Walaupun dia punya kekuasaan, katanya dia gunakan kekuasaan segala macamnya, tapi ketika Allah menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi orang yang bertahajud itu, saya pernah cerita dengan Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana seorang penakluk namanya Palestina. Siapa namanya? Yang pertama menakluk siapa? Tahu? Hah? Umar bin Khattab, Amr bin As, itu generasi yang luar biasa. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih, Pak. Yang terakhir Muhammad Al-Fatih. Dan dia menaklukkan Palestina itu dari orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, ya luar biasa, Pak. Dia pastikan tentaranya.
Dia berkata di hadapan tentaranya, wahai saudara-saudaraku semuanya, ya, kan berdiri ini semuanya. Kalau menyiapkan pasukan sambil togak Pak, tidak ada sambil duduk tuh. Nah, siapa di antara kita ini semuanya yang tidak pernah tinggal sholat fardunya? Tapi kalau ada yang pernah tinggal sholat fardunya, silakan duduk. Oh, ya namanya tentara itu tinggal juga sholat fardunya sebagian Pak. Nah, adalah yang duduk sebagian. Nah, sholat fardu nih. Kemudian berikutnya apa lagi? Siapa di antara kalian yang tak pernah tinggal sholat berjamaahnya? Oh, itulah banyak duduk tuh Pak. Ya, lampir 10 duduk. Kenapa? Banyak yang tinggal sholat berjamaah itu. Kenapa? Karena kita anggap sepele. Hukum jamaah itu Ustaz kan sunat muakkad. Kece awak. Tapi jangan sampai katakan itu dalam diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Berjamaah itu adalah kalau tak dilakukan rugi. Prinsipnya begitu. Jadi kalau tak diikuti rugi. Tidak akan bisa kita kejar berjamaah itu dan diganti dengan sholat apapun juga Bapak dan Ibu sekalian. Makanya orang-orang salafus soleh itu dulu tinggal sholat berjamaahnya sekali, maka semalam suntuk dia sholat sunat Pak, untuk mengejar sholat berjamaah yang tinggal sekali itu, tapi tidak bisa diganti. Begitulah sholat berjamaah itu Pak. Walaupun ada hadis afdalu sholatil jamaah afdalu min sholatil fazi bisab'i wa isri darajat, 20 derajat wa khamsi wa isrina derajat, ada yang mengatakan 25 derajat. Luar biasa. Derajat dari mana? Nah, saya jelaskan itu. Nah, duduklah. Ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kalian yang tak pernah tinggal sholat tahajudnya? Duduk satu-halanya Pak, kecuali satu. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Dia yang tak pernah tinggal sholat tahajudnya. Luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia bertahajud ditolong. Waja'alli sultanan nasira, ya Allah tolong aku dari sisimu, kirimkan bantuan yang bisa menolongku. Itulah Muhammad Al-Fatih itu Pak. Jangan disangka orang tahajud itu orang-orang yang lemah Pak. Tidak. Orang-orang tahajud itu adalah orang-orang kuat. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digelari dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Apa katanya? Mereka al-asadu fin nahari warrahibu fil lail. Apa maksudnya? Mereka adalah asad, singa Pak. Singa itu ngaumnya luar biasa. Ketika dia ngaum, putih tapak mendengar dari, ya, luar biasa. Tapi warrahib fil laili, mereka adalah rahib, ibadahnya sangat luar biasa di malam hari. Itulah yang melakukan tahajud itu. Ya, itu tahajud. Jadi penghuni surga itu bertahajud. Kalau malingnya bertahajud, wah itu bahaya. Bangun Pak, tahajud tuh. Habis tahajud apa lagi? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Awak kalau menyebut sahur itu dengan donganya bulan puasa. Sahurnya kecek Pak Jabu. Itulah siap-siap untuk makan. Iya kan? Sahur, akulah makan tuh. Sahur itu bukan untuk makan Pak. Sahur itu fisahuri barakah. Sahur itu adalah keberkahan, bukan makannya yang disebut di situ. Kenapa? Yanzilullahu ila samai dunya hina sulusul lail. Turunlah Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, dan dia berkata, man yastaghfiruni ghafarhu, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Wa man yas'alani a'tihi, siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Itu hadis qudsi Pak. Ya, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni, dan siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Itu kata hadis Rasulullah, hadis qudsi. Ya.
Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sepertiga malam itu digunakanlah oleh orang-orang soleh itu, oleh penghuni surga itu, setelah dia bertahajud, dia beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dia konsisten, continue dia. Makanya disebut ketika dia bersifat konsisten, istiqomah dia, as-sabirina wal-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang qanaah, qanitina, orang yang patuh dan taat, wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak, bersedekah, wal mustaghfirina, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ya rutin Pak, bukan sekali dua kali, tapi dia istiqomah. Kenapa dia minta istighfar? Karena tak ada manusia yang luput dari dosa. Kalau dia berkata saya tak melakukan dosa, justru itulah dia, makanya dia berdosa. Kenapa? Sombong. Saya tidak punya dosa, saya tak mengganggu orang lain, saya tak menzalimi orang lain. Tapi dia sudah mengatakan bersih dari dosa, maka dia adalah orang-orang yang sombong. Apa hukum orang sombong, Pak? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufantahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong dia. Sombong Pak, tidak menerima. La tufattahu abwalahum, la tufattahu lahum abwabus sama. Dan untuk orang itu tak akan pernah dibukakan pintu langit, wala yadkhulul jannata, dan tak akan pernah masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan Pak waktunya? Ada pernah onta masuk ke lubang jarum? Tidak akan mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ya, tidak akan mungkin, kecuali jarum itu orang masojid. Oh yolah, tapi tidak ada jarum orang masojid juga, ya, tak akan pernah itu. Makanya ini adalah hukuman ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong. Maka orang yang tak mau beristighfar adalah orang-orang yang sombong. Innal ladzina istakbaruna bi ibadati rabbihim, sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap beribadah kepada Tuhannya. Oh, masuk Pak. Sombong. Istighfar itu adalah inti dari ibadah. Kenapa? Pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in at-taibun. Sebab semua anak Adam adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat. Di antara yang bertobat itu adalah mau dia beristighfar kepada Allah. Itu istighfar. Astaghfirullahalazim, minta ampun dia kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya. Itu namanya istighfar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dunia inilah tempatnya, bukan di akhirat. Makanya orang-orang yang beruntung itu tiga Pak, ya, dalam ungkapan bijak. Apa katanya? Tuba liman tarakad dunya qabla ayyat suraka, wa tuba liman bana qabrahu qabla ayyudkhala, wa tuba liman radiyallahu qabla ayyalqa. Tiga orang yang beruntung. Satu, orang yang beruntung itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Satu ya. Nah, dua,
Orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan. 2. 3. Orang yang ridho dengan Tuhannya sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Itu Pak yang beruntung itu. Ya, kita jelaskan satu. Liman tarakad dunya qabla ayyutraka. Orang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Kita bangun rumah besar. Berapa besarnya? Agak 5 kamar aja lah. 2 tingkat. Ketika sehat Pak, ya, ini rumah tuh bisa diurus semuanya. Ya kan? Betul? No kate bisa. Tapi kalau datang ngasamure itu Bapak dan Ibu sekalian masih bisa naik kate? Dunia rumah tuh masih ada di atas. Nanti tinggalnya Wak. Nggak bisa kate leh. Dan kedua, lah bertambah aja umur ketek lain. Nggak bisa pulo mengurus kamar nan 5 kamar di bawah Pak. Kenapa? Awak butuh sekamar aja nyeleh. Lah lolok aja leh. Rumah masih ada kan? Ada. Ya. Bisuan nggak bisa leh tempat tidur betul Pak. Kenapa? Lah duduk jadi kerusi leh. Dunia tuh masih ada Pak, tapi dinyolah meninggalkan awak. Lah ditinggalnya awak kan? Ini masih ada, tapi awak nggak bisa ke situ leh Pak. Kenapa? Inyolah pergi dia. Meninggalkan kita. Maka sebelum itu Bapak dan Ibu sekalian, tinggalkan dia dulu. Maksudnya jangan diikuti hawa nafsunya, karena itu semuanya adalah karena kemauan hawa nafsu Pak. Ada orang luar biasa rezekinya, saya mau bikin rumah seperti rumah di India. Itu keluargamu Pak. Oh luar biasa. Ya, luar biasa Pak. Berapa rumahnya? 3 tingkat. Kamarnya berapa? 12. Kini sarang hantu dia tidur Pak. Sarang hantu dijual, nggak laku. Siapa? Nggak ada yang mau beli. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika orang yang bisa menguasai nafsunya, maka dia hanya membuat sesuatu yang dia butuhkan. Berapa kebutuhannya? Itulah sebenarnya orang yang kuat. Itulah kebutuhannya. Jadi hidup ini adalah karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Kalau kita karena keinginan, semuanya banyak keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi suatu ketika dunia itu akan meninggalkan kita. Maka beruntunglah orang yang bisa menguasai keinginannya dan dia hidup berdasarkan kebutuhannya. Ketika dia hidup berdasarkan kebutuhannya, maka dia beruntung dan tenang dalam hidupnya Pak. Itu yang dimaksud dengan tuba liman tarakad dunya qabla ay yatraka. Nomor dua, buat kuburannya sebelum masuk. Yang kita lakukan apa? Ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, bangunkan kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Yang didoakan orang lain, kapan kita mendoakan diri kita? Kan kita akan masuk ke kuburan. Ada enggak orang di antara kita yang mendoakan diri kita, ya Allah, jadikan kuburanku kelak ya Allah. Maka ketika kita menginginkan kuburan kita menjadi surga, bagian daripada taman surga, tentu ada persiapannya Pak. Bukan hanya sekedar doa, ada yang disiapkan. Apa yang disiapkan ke dalam kuburan? Maka setiap hari, setiap waktu, setiap saat kuburan itu mengata Pak, meminta. Manusia, saya orang yang tempat kegelapan, maka berikan saya penerangan. Itu yang katakan kubur. Saya adalah tempat yang sepi, maka bawalah teman ketika kau hidup di dunia. Bawa teman nanti ke sini. Saya adalah tempat yang tidak ada tempat tidur, tidak ada firas, tidak ada spring bed, maka bawakan tempat tidur dari tempatmu sampai ke sini. Apa tuh tempat tidurnya? Apa penerangannya? Apa kawannya? Kawannya apa?
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka dia akan menjadi penolongmu. Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Sesayang-sayangnya bini ku awak kini Pak, sesayang-sayangnya suami kepada kita hari ini, tapi kalau ketika masih hidup dia berkata, ya nanti kita sehidup semati lah ya. Itunya sehidup semati. Lah mati bininya, besok dan cari cek deh kan, kecek bapak-bapak. Tapi tak ada seorang ibu mengatakan kalau mengecek sehidup semati, tidak pernah dia menemani suaminya masuk ke dalam kuburan. Ada enggak? Ngomong aja itu mah. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika orang ke kuburan diantara 3 hal. Yang pertama oleh keluarga, yang kedua oleh hartanya, dan yang ketiga oleh amalnya. Maka 2 yarji'ani, kedua kembali, dan tinggallah 1 bersama kita. Apa yang satu itu? Amal kita, termasuklah di dalamnya Al-Quran yang kita baca. Tadi ditanyakan apa hukum tajwidnya mimman izhar safawi itu. Nah, makanya belajar Pak, belajar ya, agar tahu dia. Orang mahir itu membaca Al-Quran itu adalah dengan cara tahu hukum bacaannya. Bukan sekedar tahu, tapi juga bisa mempraktekkan bacaannya yang benar. Banyak Pak imam-imam yang tahu bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Yakinnya mau nanya baca Pak, tapi itu salah bacaannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yakin nyoba coba karena tidak belajar salah bacaannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Begitu cara baca sejarahnya. Tapi kalau imam-imam tidak belajar Pak, hebat pulunya kan, adi boleh lewat tuh. Ya, ada oleh imalah namanya bacaan kok macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang gorik. Ini enggak sejalan dengan kaidah gitu kan. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullah. Alaihullah. Harusnya alaihillah Pak. Tapi ini luar biasa gorengnya. Alaihullahu fasayatihi ajran azima. Itu gorib namanya Pak. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dipelajari begitu saja, tapi belajar dengan cara mendengarkan bacaannya. Tahu teorinya, dengarkan bacaannya, maka bisalah di situ. Maka membaca Al-Quran itu adalah penolong dalam alamku. Itulah teman awak Pak. Jadi apa kawan? Baca Quran kok. Ya. Al-mahir bil Quran ma'akiramil barah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat, dibantu pula oleh malaikat cile Pak. Nah, lah banyak kawan di situ. Ya. Tapi kalau Al-Quran tidak dibaca, kemudian tidak bisa pula membacanya, siapa kawan nanti dalam kubur? Cacing tanah ya Pak. Itu kawan. Ya. Yang kedua apa tadi? Enggak, yang tadi kubur tadi memanggil kita setiap hari. Tempat yang sepi, maka bawalah teman dari yang kedua, ini tempat yang gelap katanya kan, maka beri cahayalah engkau dengan sholat tahajudmu. Cahaya Pak. Ini tempat yang tidak ada alas tempat tidurnya, maka bawalah tempat tidurnya dan alasnya dengan apa? Dengan sedekah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Kenapa tidak dipanjangkan umurku agak sebentar lagi ya Allah? Kalau engkau panjangkan aku, maka aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan saya termasuk orang yang soleh. Itu pengakuan orang dalam kubur Pak. Nah, kawan Al-Quran, penerang tahajud, kemudian yang menjadi virusnya adalah sedekah, alas yang menolong kita.
Nah, itu kubur, bangunlah itu. Maka ketika dibangun kuburan kita Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menjadikan kuburan itu raudhatum mir riyadil jannah, taman daripada taman surga. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? An yarda rabbahu qabla yalqa, ridho dia kepada Tuhannya sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Innallazi apa? Innalladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Bukan itu. Ada ayat apa ayatnya? Allah tak akan melihat mereka. Ujungnya mereka, Allah tidak la yanzuru, Allah tak akan melihat mereka. Sesungguhnya Allah tak akan melihat mereka. Siapa yang tidak akan dilihat oleh Allah? Jangankan dia ridho Pak, Allah tuh nak mau nengok dia. Padahal Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Bapak baca hujung surat Al-Insan itu luar biasa. Wa yantufu alaihim wildanun muqalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Allah memberi minum kepada mereka dengan minuman yang bersih. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, Allah memberi minum kepada mereka. Kalau Bapak tahu siapa yang akan diberi minum itu, ujung apa sebelum ayatnya jelas Pak. Ketika dia bersedekah, dia tidak ingat-ingat lagi apa yang dia berikan. Ketika dia bersedekah, dia tidak mengharapkan balasan dan imbalan. Jangan semacam awak untung dan nagih sekolah. Nah, kalau mulai itu nyo mengecek Pak. Nah, kalau nak nagih, baca itu kan. Nah, inyo tidak pernah menyebut leh. Ya, itu orang yang bersedekah itu. Maka ketika dia tidak melakukan itu, maka Allah tak akan melihat mereka. Dalam doa ini pengakuan raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin. Nah, raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku, gitu kan? Raditu billahi, aku ridho dengan Allah sebagai Rabbku. Rabbku tahu arti Rabbku apa? Bukan. Nah, orang tuannya Rabb itu artinya yang mendidik. Makanya diambillah kata tarbiyah Pak dalam bahasa Arab. Apa jurusnya? Tarbiyah itu namanya pendidikan. Ya. Kemudian Rabb itu artinya adalah pengatur. Makanya ibu rumah tangga itu namanya Rabbatul Bait, ibu perempuan yang mengatur. Kemudian Rabb ini adalah pendidik, pengatur, dan penjaga, yang menjaga awak Pak. Itu Rabb. Ya. Pendidik, pemelihara, penjaga. Jadi kalau kita berkata raditu billahi robba, saya ridho dengan Allah sebagai yang mendidik saya, menjaga saya, memelihara saya, dan mengatur kehidupan saya. Ridho wak di situ Pak. Maka ketika wak ridho di situ, tidak ada namanya resah dan gelisah. Kenapa? Segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Tetapi ingat, jangan menyerah pasrah. Tetapi setelah batas usia, usaha kita lakukan, serahkanlah kepada Allah. Itu namanya tawakal.
Ya, jangan duduk aja ya Allah, haji mau rezeki berlimpah ya Allah. Duduk dari pagi sampai sore. Nah, ada apa coba? Bisa? Nggak bisa lah. Tetapi dia harus mengoki model ayam, Pak. Ayam ketika dia berangkat pagi-pagi itu, orang bangunnya laku kuat, Pak. Berangkatnya pagi, pori kosong, mangoke, dapat makanannya. Hanya sonang loloknya kan. Dan nengok bapak ayam lolok. Kok ada pun yang lolok kan? Ketika dia tenang, Pak, di atas pohon dia tidur di situ tuh. Nggak jatuh dia tuh. Kenapa? Karena tenang dipelihara, dijaga. Nah, itu namanya Rabb. Nah, yang kedua, raditu billahi robba wabil islami dina. Dengan Islam itu agama yang mengaturku. Din itu 3 artinya, Pak. Ya, din itu 3. Yang pertama hadis. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? 2. Kuisnya 2. Ada 3 orang beruntung. Siapa bisa jawab? Nah, 1. Dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Terus gimana dunia meninggalkan dia? Sebelum meninggalkan dia. Gimana? Coba sebelum apa? Dunia meninggalkan dia. Dunia. Meninggalkan dia sebelum dunia meninggalkan dia. Mati. Apa? Artinya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Yang kedua apa? Apa? Betul. Ibu lagi Pak. Yang nomor 2 apa ibu? Nomor 2 apa? Apa? Apa tadi jawabannya? Apa namanya? Yang kedua membuat gurunya sebelum dia dikubur. Ya. Nomor 3 apa? Ini nomor 2, nomor 3. Nih. Oh, ibu. Bapak apa udah? Ada jadi? Udah ibu. Ibu. Arti Rabb tadi ada 3. Apa? Iya, siapa angkat tangan? Ya, itulah. Iyalah. Ya, ionya lalu. Nabi katakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hadiahnya ya.